Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sanuddin dari kelas 12 TKR 1 nomor absen 25. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Di sini saya akan menceritakan ringkasan dari novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Guru Isa adalah seorang guru sekolah di Tanah Abang yang harus hidup dalam banyak cobaan kehidupan. Hidup keluarganya yang sederhana bersama Fatimah, istrinya, dan Salim, anak yang dipungutnya. Bersama Fatimah di kampung Kebon Sirih di mana Guru Isa tinggal, mengadakan pertemuan untuk revolusi kemerdekaan yang diketahui oleh Hazril. Dia pemuda yang berani, pintar, dan yang paling sangat untuk menggerakkan para warga agar mengikuti perjuangannya. Hazril, Guru Isa, dan Rahmat, teman Hazril, yang juga pemuda berani dan harus akan kemerdekaan Indonesia. Mereka bercanda untuk mengobrak-abrikan serdadu-serdadu Belanda yang akan keluar dari. Mereka telah membawa granat tangan dan melemparkan bersama-sama, kemudian lari menilap jejak dari tempat. Itulah rencana yang mereka rencanakan. Hazril dan Rahmat sebagai pelempar granat tangan, sedangkan dan Guru Isa berada di luar restoran sebagai pengawas untuk melihat apa yang terjadi setelah mereka melempar granat itu. Seorang dari pelempar granat tangan tersebut, hal itu mengejutkan sikap tertangkap Hazril atau Rahmat. Guru Isa akan ringkasan tentang tokoh Jalan Tak Ada Ujung. Sekarang saya akan membacakan nama tokoh dan latar waktu dan tempat. Tokoh pertama, Guru Isa, Hazril, Fatimah, Rahmat, Tuan Hamdiah, Emil Komarudin. Latar waktu, pagi hari, senja, malam hari. Latar tempat, Gang Jaksa, Warung Pak Darman, Kebon Sirih. Sekarang saya akan menyebutkan alur. 1. Perkenalan. 2. Pertikaian. 3. Konflik. 4. Klimaks. 5. Pelarian. 6. Akhir cerita. Setelah itu saya akan menceritakan penilaian, pendapat, kritik, dan saran. Pendapat: novel ini sangat pantas untuk dibaca dengan tema perjuangan seorang guru di masa revolusi. Ada beberapa kelebihan dalam novel ini, terutama dalam settingan yang sangat kuat, dengan perincian situasi yang sangat mendetail. Selain itu, penampakan juga terlihat. Hanya berkurangnya adalah pemilihan gaya bahasa yang sederhana. Mr. Lubis menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga dengan alur maju. Amanat dari novel ini adalah waktu tidak menyadari orang berkuat berjuang demi kebenaran asal harus bersusah payah peri kemanusiaan. Sekarang kritik pada novel ini, pemilihan gaya bahasa sederhana dan penulisan menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga dengan alur maju. Saran: menurut saya seharusnya pemilihan lebih menggunakan pemilihan gaya bahasa yang agak tinggi, karena novel ini membahas tentang masa revolusi, maka seharusnya penulis lebih banyak memberikan gambaran tentang masa perjuangan. Pada novel tersebut ada nilai-nilai yang terkandung. 1. Rasa gotong royong dan rasa bersama yang timbul pada masa-masa sulit. Takut boleh untuk siapa saja, namun hadapilah ketakutan itu, suatu saat nanti kelak ia akan membantumu menjadi lebih kuat dan pribadi yang lebih baik. Dalam novel Jalan Tidak Ada Ujung ada sebuah amanat. Kita harus selalu siap sedia melawan rasa takut untuk mendapatkan kemerdekaan. 2. Jangan terlalu
banyak memendam perasaan takut itu akan menyebabkan kita hanya menerima kekalahan yang bukan kita inginkan dari apa yang kita menangkan. 3. Perjuangan dalam bentuk apapun dapat membantu kepribadian seorang menjadi lebih baik. Latar belakang penulis cerita Jalan Tak Ada Ujung. Mr. Lubis, sastrawan angkatan 1945, sering dikenal dengan sebutan angkatan 45. Dalam beberapa novel menceritakan tentang revolusi, Mr. Lubis memiliki kepekaan begitu terhadap gejala yang muncul di sekitarnya. Sebagai wartawan, Mr. Lubis, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Maret 1922, ayahnya Raja Padang Lubis. Mr. Lubis pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi Indonesia Raya. Latar belakang ditulisnya novel Jalan Tak Ada Ujung adalah untuk menceritakan rasa masa revolusi, masa yang tidak memungkinkan terciptanya kedamaian dari ketentraman, sehingga jiwa tidak akan mungkin tentram dan nyaman. Setelah itu saya akan membacakan biografi penulis. Mr. Lubis, pengarang ternama, ia dilahirkan tanggal 7 Maret 1922 di Padang. Sejak zaman Jepang ia telah aktif dalam lapangan penerangan, kemudian mendirikan kantor berita. Selain sebagai wartawan, ia dikenal sebagai sastrawan. Cerita-cerita pendeknya dikumpulkan dalam buku Si Jamal 1950, Jalan Tak Ada Ujung 1950 yang mendapat hadiah sastra dari BMKN. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.